Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan buku berjudul Menjadi Orang Tua Hebat, ditulis oleh Nesri Baidani. Apa sih isinya? Stay tune! Bab 1. Perbekalan orang tua hebat. Poin pertama, siapkah saya punya anak? Pada masa lalu, setiap perempuan merasa dan meyakini bahwa mengandung, melahirkan, dan merawat anak adalah kodrat baginya. Artinya, tak ada kata lain selain ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kini, zaman telah berubah. Makin banyak perempuan yang merasa dan meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam tubuh adalah tanggung jawab si pemilik tubuh itu sendiri. Jika seorang perempuan mengandung, maka itu adalah hasil keputusannya sendiri. Segala penderitaan dan kebahagiaan yang menyertai kehamilan pun menjadi konsekuensi alami yang disadari dan diterima dengan senang hati. Kesadaran akan tanggung jawab besar yang menyertai kehadiran seorang anak membawa orang tua modern ke dalam babak baru pengasuhan. Di salah satu sisi, pasangan yang telah menikah menolak untuk memiliki anak. Pasangan yang memilih berdiri di sisi ini mungkin berpendapat bahwa memiliki anak sama dengan menambah beban biaya hidup dan biaya pendidikan yang semakin tinggi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menambah kerumitan dalam pengasuhan anak. Tingkat kriminalitas yang tak kunjung turun turut pula berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Sebagian pasangan memilih keputusan sebaliknya, memiliki anak dengan penuh tanggung jawab. Meneruskan keturunan adalah naluri alamiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Tidak hanya manusia, hewan pun rela berbunuh-bunuhan demi mendapatkan keturunan yang baik. Jika demikian adanya, tentulah Allah sudah menyiapkan seperangkat alat yang dapat membantu para orang tua untuk mengasuh anak-anaknya. Jadi, pertanyaan, siapkah saya punya anak? Harusnya bisa dijawab ya dengan tegas bagi siapapun yang beriman. Jika keyakinan saja tak mampu menjawab pertanyaan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah siap? Mungkin 3 pertanyaan berikut bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Pertama, apakah saya siap menyediakan waktu untuk anak? Kedua, saya sengaja menggunakan kata menyediakan, bukan meluangkan, karena pengasuhan tidak dilakukan di waktu luang. Kegiatan di waktu luang disebut hobi. Pengasuhan adalah amanah dari Allah yang sudah pasti tidak termasuk dalam kategori hobi. Ketiga, apakah saya bersedia menerima anak? Keempat, hanya menerima saja, apapun keadaannya. Percaya bahwa Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Percaya bahwa tiap anak lahir karena Allah punya tujuan yang pasti untuk anak ini. Yakin bahwa orang tua hanya bertugas untuk membantu anak mencapai tujuannya. 5. Apakah saya bersedia menjadi orang tua? 6. Mungkin ini adalah pertanyaan terpentingnya. Jika kesiapan itu sudah pasti, maka
Apakah kita bersedia menerima kesiapan itu? Apakah kita bersedia menjadi saluran bagi penciptaan seorang manusia? Apakah kita bersedia melaksanakan tugas peradaban yang menjadi tugas manusia? Tak perlu buru-buru menjawabnya. Memang, tugas orang tua tampak sulit ketika dipikirkan. Namun saat dijalankan, semua ternyata tak sesulit itu. Karena percayalah, Allah sudah menyiapkan setiap manusia untuk tugas dahsyat ini, mengasuh anak. Poin kedua, hamil nggak ya? Tanda kehamilan yang paling mudah dideteksi adalah terlambat datang bulan. Jika Anda tidak begitu mengharapkan kehadiran seorang anak, mungkin tanda pertama ini pun terlewat begitu saja. Untuk itu, alangkah baiknya jika Anda mulai mencatat hari pertama tiap-tiap menstruasi. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana siklus menstruasi Anda, sehingga Anda pun dapat memperkirakan kapan datang bulan berikutnya maupun hari-hari subur saat sel telur dilepaskan dari ovarium. Siklus menstruasi biasanya antara 28 hingga 30 hari. Menurut pengamatan penulis, keteraturan haid berpengaruh terhadap tingkat kesuburan seseorang. Artinya, seseorang yang subur cenderung memiliki siklus haid yang teratur. Karenanya, para medis biasanya menggunakan data hari pertama menstruasi terakhir atau HPMT untuk memprediksi HPL atau hari perkiraan hari lahir. HPL diprediksi 40 hari sejak HPMT. Terjadinya perubahan hormon dalam waktu singkat akan membuat kondisi fisik perempuan yang sedang hamil muda merosot. Rasa pusing, lemas, bahkan muntah-muntah mungkin akan menyertai terjadinya kehamilan. Selain itu, juga mungkin terjadi rasa nyeri di perut bagian bawah yang mirip dengan nyeri yang dirasakan saat-saat menjelang menstruasi. Rasa nyeri ini sering disalahartikan sebagai tanda-tanda menstruasi. Payudara pun dirasakan mengeras, mirip dengan yang terjadi menjelang menstruasi. Jadi, dapat disimpulkan tanda-tanda kehamilan yang umum adalah 1. Terlambat datang bulan. 2. Pusing-pusing, lemas, dan mual. 3. Rasa nyeri atau kram di perut bagian bawah. 4. Payudara mengeras. Untuk lebih meyakinkan hipotesis yang sudah dibangun berdasarkan tanda-tanda di atas, Anda dapat melakukan tes urin sendiri di rumah. Alat-alat untuk melakukan tes dapat dengan mudah diperoleh di apotik maupun toko obat. Alat tes kehamilan yang umum beredar di pasaran menggunakan HCG, Human Chorionic Gonadotropin, yang terdapat di dalam urin seorang perempuan untuk menentukan kehamilan. Hormon tersebut baru dapat terdeteksi setelah terjadi implantasi pada dinding rahim. Jumlah konsentrasi hormon yang diproduksi oleh plasenta ini berbeda-beda, tergantung dari usia kehamilan. Alat-alat tes kehamilan yang beredar di pasaran rata-rata mengklaim akurasi hingga 99%. Penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa alat tes kehamilan yang beredar di sana ternyata tidak seakurat yang tertera di labelnya.
Penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa alat tes kehamilan yang beredar di sana ternyata tidak seakurat yang tertera di labelnya. Rata-rata akurasinya hanya 85%. Sementara belum terdapat penelitian serupa di Indonesia. Berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi akurasi tes kehamilan dengan menggunakan urin. 1. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sel telur untuk melekat pada dinding rahim. Tes kehamilan menguji ada tidaknya hormon choriodonik gonadotropin atau HCG yang diproduksi begitu sel telur melekat pada dinding rahim. Pada umumnya, ini terjadi 6 hari setelah pembuahan. Namun penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa perempuan, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, pada beberapa perempuan, alat tes kehamilan ini akan akurat jika digunakan pada hari pertama terlambatnya menstruasi. Namun, pada beberapa lainnya tidak. 2. Cara penggunaannya. Ikutilah petunjuk penggunaan pada kemasan dan periksalah tanggal kadaluarsanya. Review yang diluncurkan pada tahun 1998 menunjukkan bahwa alat tes kehamilan yang digunakan oleh praktisi terlatih akan memberikan akurasi hampir sama dengan tes laboratorium atau sekitar 97,4%. Namun, akurasi ini turun hingga 75% saat alat tes ini digunakan oleh konsumen umum. Hal ini terjadi karena konsumen pada umumnya kurang cermat mengikuti petunjuk penggunaan yang disertakan pada kemasan. 3. Waktu penggunaannya. Jumlah HCG dalam urin akan meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Jadi, jika Anda ingin menggunakannya pada hari ke-7 keterlambatan menstruasi, maka hasilnya akan lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan pada hari pertama keterlambatan menstruasi. 4. Siapa yang menggunakannya? Jumlah HCG dalam urin tiap-tiap perempuan berbeda. Ada yang kadarnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi, mungkin saja seorang perempuan akan mendapatkan hasil yang akurat pada hari pertama keterlambatan menstruasinya. Namun, pada perempuan lain justru harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hasil dengan akurasi yang sama. Kesalahan juga mungkin terjadi pada alat tes kehamilan serupa ini jika penggunanya mengonsumsi obat-obatan yang mengandung HCG, seperti obat-obatan untuk mengatasi infertilitas atau kemandulan. Dalam kasus seperti ini, hasil yang ditunjukkan mungkin adalah positif walaupun tidak terjadi kehamilan. Hasil paling akurat sepanjang pengetahuan penulis adalah melalui sarana obstetrik ultrasonografi atau secara umum disebut USG. Hasil USG akan memperlihatkan apakah sudah mulai terbentuk kehidupan baru atau embrio di dalam rahim. Jika ya, apakah ia berada di dalam rahim atau di luar rahim? Apakah ada masalah lain di dalam rahim seperti kista maupun tumor yang mungkin mengganggu kehidupan yang baru mulai tercipta itu? Hasil USG juga dapat membantu dokter memperkirakan usia kandungan dan hari kelahiran. Anda pun dapat mencetak hasil USG sehingga bisa menjadi kenang-kenangan kelak di kemudian hari.